Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran biologi. Bersama dengan saya, Dani Mulansari dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ayo kita belajar biologi bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian pernah memakan tempe atau keju? Lalu apakah kalian pernah berpikir bahwa tempe dan keju dibuat dengan apa? Ya, tempe dan keju adalah makanan yang diolah dengan proses fermentasi. Proses fermentasi dibantu oleh bakteri. Bakteri yang menyebabkan proses fermentasi pada tempe adalah Rhizopus oligosporus. Sedangkan bakteri yang digunakan untuk proses fermentasi keju adalah Lactobacillus bulgaricus. Lalu, apakah kalian tahu pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apa? Ya, betul, kita akan mempelajari bakteri. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, dan menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan mengamalkan perilaku bekerjasama, keaktifan, tanggung jawab, dan disiplin dengan mengembangkan kemampuan 4C, critical thinking, creative, collaboration, and communication. Materi pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah struktur dan karakteristik bakteri, klasifikasi bakteri, cara hidup bakteri, habitat bakteri, reproduksi bakteri, kurva pertumbuhan bakteri, teknik pewarnaan gram, dan peranan bakteri dalam kehidupan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, materi bakteri adalah bakteri yang dikemas di dalam suatu kingdom Monera. Lalu, apa itu kingdom Monera? Kingdom Monera adalah nama sebuah kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Kingdom Monera meliputi seluruh makhluk hidup uniseluler yang sifatnya bersifat prokariotik. Oleh sebab itu, terkadang kingdom ini juga disebut prokariota. Kingdom ini dibagi menjadi dua divisi, yaitu bakteria atau Pseudomycetes dan Canopita atau gagang hijau, gagang biru. Canopita sekarang ini lebih dikenal sebagai Cyanobacteria dan termasuk dalam bakteria. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu struktur dan karakteristik bakteri. Secara struktural, bakteri tersusun atas kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, materi genetik, ribosom, bulu cambuk, dan plasmid, seperti pada gambar yang tertera di sini. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul adalah selubung pelindung bakteri yang tersusun atas polisakarida. Terletak di luar dinding sel, hanya bakteri patogen yang mempunyai kapsul. Lalu dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas protein yang berikatan dengan polisakarida atau peptidoglikan. Dinding sel terletak di luar membran sel. Lalu ada membran sel, yaitu tersusun atas molekul lemak dan protein atau fosfolipid. Membran sel bersifat semi-permeabel dan mengandung enzim respirasi. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas koloid yang mengandung berbagai molekul organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan mineral. Lalu ada bulu cambuk atau flagel, adalah alat gerak pada bakteri yang membantu bakteri untuk mendekati makanan atau menjauh jika ada racun atau bahan kimia. Lalu materi genetik, DNA bakteri yang tidak tersebar dalam sitoplasma tetapi terdapat pada daerah tertentu yang disebut nukleoid. ADN berfungsi mengendalikan sintesis protein bakteri dan merupakan zat pembawa sifat. Ribosom berfungsi dalam sintesis bakteri yang tersusun atas protein. Jika dilihat dari mikroskop, ribosom terlihat seperti struktur kecil yang melingkar. Lalu terakhir ada plasmid yang
mengandung gen-gen tertentu, misalnya gen patogen dan gen kebal antibiotik. Selanjutnya adalah karakteristik bakteri. Karakteristik bakteri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang bersel satu dan sangat sederhana, prokaryotik, kandungan kromosomnya haploid, hidup secara autotrof atau heterotrof, berkembang biak, bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual, memiliki beberapa macam bentuk sel, yaitu bulat, batang, spiral, dan variasinya. Ada yang memiliki alat gerak berupa flagel, dan ada yang tidak, memerlukan kelembapan yang tinggi sekitar 85% untuk kehidupannya. Selanjutnya adalah klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri dibagi menjadi beberapa macam, ada berdasarkan bentuknya, berdasarkan jumlah dan letak flagela, berdasarkan kebutuhan oksigen, berdasarkan karakteristik dinding sel, dan berdasarkan cara mendapatkan makanan. Yang pertama adalah klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu ada basil atau bacillus, yaitu bakteri yang berbentuk batang atau silinder. Lalu ada bakteri yang berbentuk lokus, yaitu berbentuk bulat seperti bola. Lalu ada spiral atau spirillum, yaitu bakteri yang berbentuk lengkung, nampak seperti spiral. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagela. Berdasarkan jumlah dan letak flagela, bakteri dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama amfitrik, yang satu flagela di setiap sisi. Lalu peritrik, flagela di seluruh bagiannya. Petrik, yang tidak memiliki flagela. Monotrik, satu flagela di salah satu sisi. Dan lopotrik, beberapa flagela di salah satu sisi. Lalu klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup, lalu bakteri anaerob yaitu bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Berdasarkan karakteristik dinding sel, ada 3, yaitu bakteri gram negatif, adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya, Streptomyces, Streptococcus, Microbacterium, dan tuberkulosis. Lalu bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya bakteri ungu, Enterobacteria, dan Vibrio. Lalu seperti namanya, bakteri yang tidak berdinding berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Ada bakteri autotrof dan heterotrof. Pada bakteri autotrof memproduksi makanannya sendiri, sedangkan bakteri heterotrof memperoleh makanan dari organisme lain. Bakteri autotrof dibagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof yang membutuhkan energi cahaya untuk memproduksi makanan, dan kemoautotrof yang memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri. Lalu bakteri heterotrof dibagi menjadi 6, yaitu parasit yang mendapatkan makanan dari bakteri inangnya, saprofit yang mendapatkan makanan dari sisa organisme mati, patogen yang dapat menimbulkan penyakit, apatogen tidak menimbulkan penyakit, eubacteria atau disebut juga bakteri murni, dan terakhir archaeobacteria atau bakteri yang dapat hidup di tempat ekstrim. Selanjutnya adalah cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri meliputi cara bakteri bernafas atau respirasi, cara bakteri mendapatkan makanannya, dan cara bakteri berkembang biak. Yang pertama, cara bakteri bernafas. Bakteri aerob obligat yang hanya dapat tumbuh pada lingkungan oksigen, contoh Hydropomonas dan Nitrobacter. Lalu bakteri anaerob obligat yang dapat tumbuh di lingkungan miskin dan oksigen bersifat toksik pada bakteri tersebut. Contohnya Clostridium tetani.
lalu bakteri anaerob aerotoleran yang tidak mati saat terpapar oksigen. Lalu ada bakteri anaerob fakultatif yang dapat tumbuh baik sebagai aerob maupun anaerob. Contoh Escherichia coli, Shigella, Salmonella typhus. Lalu bakteri mikroaerofilik yang dapat tumbuh baik hanya pada lingkungan dengan tekanan oksigen yang rendah. Lalu cara hidup bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Ada dua, yaitu bakteri autotrof dan heterotrof. Autotrof dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik dengan melakukan proses pengubahan. Berdasarkan cara melakukan proses pengubahan senyawa anorganik, bakteri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Lalu bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Berdasarkan sumber makanannya, heterotrof dibagi menjadi parasit dan saprofit. Cara hidup bakteri berdasarkan cara reproduksi. Berdasarkan sebagian bakteri berkembang biak secara vegetatif atau aseksual. Namun secara keseluruhan ada 4 cara reproduksi bakteri, yaitu pembelahan biner, konjugasi, transformasi, dan transduksi. Materi yang keempat adalah habitat bakteri. Habitat bakteri sangat beragam. Lingkungan laut, tanah, udara, permukaan daun, dan bahkan dapat ditemukan dalam organisme hidup. Diperkirakan jumlah sel mikroorganisme yang mendiami bumi ini adalah 5 kali 1030. Bakteri dapat ditemukan dalam tubuh manusia, terutama di saluran pencernaan yang jumlah sel adalah 10 kali lebih banyak dari jumlah sel-sel tubuh manusia. Selain saluran pencernaan, bakteri juga dapat ditemukan pada permukaan kulit, mata, mulut, dan kaki manusia. Kaki manusia, di mulut, dan ada sekelompok bakteri yang dikenal sebagai metilotrof, sekelompok bakteri yang mampu menggunakan senyawa karbon tunggal untuk mendukung pertumbuhannya. Pengaruh lingkungan terhadap bakteri. Suhu berperan penting dalam mengatur jalannya reaksi metabolisme bagi semua makhluk hidup. Khusus untuk bakteri, suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu yang dapat ditoleransi, akan menyebabkan denaturasi protein dan komponen penting lainnya dari sel bakteri, sehingga sel akan mati. Berdasarkan kisaran suhu kegiatan, bakteri dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu bakteri psikrofil yang hidup di suhu 0-30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Mesofil yang hidup di antara suhu 15 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25-40 derajat Celcius. Termofil bakteri yang hidup di suhu tinggi antara 40-75 derajat Celcius dengan suhu optimum 50-65 derajat Celcius. Lalu bakteri hipertermofil yang hidup pada kisaran suhu 65-114 derajat Celcius dengan suhu optimum 88 derajat Celcius. Secara umum, bakteri memerlukan kelembapan relatif atau relative humidity RH yang cukup tinggi sekitar 85%. Kelembapan relatif dapat didefinisikan sebagai kandungan air yang terkandung di udara. Cahaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Secara umum, bakteri dan mikroorganisme lainnya dapat hidup dengan baik di paparan cahaya normal. Namun, paparan cahaya dengan intensitas ultraviolet UV yang tinggi dapat berakibat fatal bagi pertumbuhan bakteri. Radiasi pada kekuatan tertentu dapat menyebabkan kelainan, bahkan dapat mematikan bagi organisme hidup, terutama bakteri. Misalnya pada manusia, radiasi dapat menyebabkan penyakit akut hati, katarak, hipertensi, bahkan kanker. Materi selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ada dua, yaitu aseksual vegetatif dan paraseksual. Pada aseksual vegetatif ada pembelahan biner, yang fase pertamanya sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Fase kedua, tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. Fase ketiga, terpisahnya kedua sel anak yang identik. Ada bakteri yang segera berpisah dan terlepas sama sekali
Sebaliknya, ada pula bakteri yang tetap bergandengan setelah pembelahan bakteri. Demikian merupakan bentuk koloni. Lalu pada reproduksi paraseksual, ada transformasi, yaitu pemindahan sebagian materi genetika dari satu bakteri ke bakteri lain. Ada transduksi, yang merupakan pemindahan materi genetik dari sel bakteri satu ke bakteri yang lain dengan perantara virus. Ada konjugasi, yang merupakan pemindahan sebagian materi genetika dari satu bakteri ke bakteri lain melalui suatu kontak langsung. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan bakteri. Selanjutnya adalah kurva pertumbuhan bakteri yang terdiri atas fase log atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Pada fase lag, bakteri berada dalam fase adaptasi terhadap media tumbuh, bersiap untuk memperbanyak diri melalui pembelahan sel. Pada fase log atau eksponensial, bakteri telah beradaptasi dengan media dan membelah diri sehingga jumlah populasi bakteri meningkat sangat cepat. Selanjutnya memasuki fase stasioner, pembelahan bakteri konstan karena pembelahan sel mulai menurun kecepatannya akibat media yang mulai exhausted. Di samping juga sel-sel bakteri mulai mengeluarkan senyawa atau metabolit sekunder yang dapat meracuni media, menyebabkan sejumlah bakteri yang mati. Dan akhirnya fase terakhir yaitu fase kematian yang ditandai dengan garis menurun yang menggambarkan makin banyaknya sel bakteri yang mati. Kondisi ini dapat dihindari jika pada fase stasioner kultur sel bakteri diremajakan dengan cara mensubkultur atau memasukkan sejumlah mililiter kultur bakteri ke dalam media baru. Maka akan terbentuk kultur bakteri dalam fase lag, maka kurva tumbuh akan berulang. Materi yang ketujuh adalah pewarnaan gram. Teknik pewarnaan gram adalah sebuah metode untuk mengkategorikan bakteri ke dalam dua kelompok besar, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kedua kelompok bakteri ini dikategorikan berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka. Dalam pewarnaan gram, ada 4 reagen yang diperlukan. Keempat reagen tersebut adalah zat utama, yaitu violet kristal, ada mordan atau larutan iodin, pencuci zat warna yang berupa alkohol atau aseton, dan zat penutup yaitu safranin. Tahap yang pertama adalah pemberian cat warna utama atau cairan kristal violet berwarna ungu. Yang kedua adalah penginsentifan cat utama dengan penambahan larutan mordan JKJ. Lalu pencucian atau dekolarisasi dengan larutan alkohol asam. Yang terakhir, pemberian cat lawan yaitu cat warna safranin. Materi yang ke-8 adalah peranan bakteri dalam kehidupan. Peranan bakteri yang merugikan. Bakteri yang pertama adalah bakteri perusak makanan. Ada Clostridium botulinum, yaitu menghasilkan racun botulinin yang seringkali terdapat pada makanan kalengan, yaitu Pseudomonas cacovenanas, menghasilkan asam bungkrek yang terdapat pada tempe bongkrek. Lalu ada Leuconostoc mesenteroides, yaitu penyebab pelenduran makanan. Yang kedua ada bakteri denitrifikasi. Jika oksigen dalam tanah kurang, maka akan berlangsung proses denitrifikasi, yaitu nitrat direduksi sehingga terbentuk nitrit, dan akhirnya menjadi amoniak yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contoh bakteri yang menyebabkan denitrifikasi adalah Micrococcus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Selanjutnya ada bakteri patogen, yaitu kelompok bakteri parasit yang menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya Salmonella typhosa. Penyakit yang ditimbulkan adalah tifus. Ada Shigella dysenteriae, penyakit disentri basilar. Ada Vibrio coma, yaitu penyakit kolera. Ada Haemophilus influenza, yaitu penyakit influenza. Ada
Diplococcus pneumoniae, yaitu penyakit pneumonia pada paru-paru. Ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyakit TBC pada paru-paru, dan Clostridium yaitu penyakit tetanus. Di samping terdapat peran yang merugikan, bakteri juga ada peran yang menguntungkan dalam kehidupan. Yang pertama ada bakteri pengurai. Bakteri saprofit menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah bakteri nitrifikasi, yaitu bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dari amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Nitrifikasi terdiri dari atas dua tahap, yaitu oksidasi amoniak menjadi nitrit oleh bakteri nitrit. Proses ini dinamakan nitritasi. Lalu oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrat yang dinamakan nitratasi. Yang ketiga adalah bakteri nitrogen. Bakteri nitrogen adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Karena kemampuannya mengikat nitrogen di udara, bakteri tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah pertanian. Kelompok bakteri ini ada yang hidup bebas namun simbiosis. Bakteri nitrogen yang hidup bebas yaitu Azotobacter crococum, Clostridium pasturinaum, dan Rhodospirillum rubrum. Yang keempat ada bakteri usus, yaitu bakteri Entamoeba-coli yang hidup di kolon usus besar manusia. Berfungsi membantu membusukkan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K yang penting dalam proses pembekuan darah. Dalam organ pencernaan berbagai hewan ternak dan kuda, bakteri anaerobik membantu mencernakan selulosa rumput menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh dinding usus. Lalu yang kelima adalah bakteri fermentasi, yaitu bakteri yang menghasilkan makanan fermentasi dan mikroorganisme, yaitu seperti yogurt yang menggunakan bahan baku susu. Bakteri yang berperan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Mentega, bahan baku susu. Bakteri yang berperan Streptococcus lactis. Terasi, bahan baku ikan. Bakteri yang berperan Lactobacillus sp. Asinan buah-buahan, bahan baku buah-buahan yang berperan Lactobacillus sp. Sosis, bahan baku daging yang berperan Pediococcus cerevisiae. Kefir yang berperan susu, yang bahan bakunya susu, bakteri yang berperan Lactobacillus. Yang keenam yaitu bakteri antibiotik. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik adalah Bacillus brevis dan Bacillus polymixa. Sekian video pembelajaran dari saya. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.